Sekarang soal istilah. Kata apa yang menurut kalian paling bias? Kalau menurut aku sih janda. Setuju Kalau aku setuju sekali. Mungkin saya aja yang jawab ya. Boleh. Nanti Yang saya langkah-langkah tadi. Ya mungkin yang tadi itu mulai dari sadar. Oke. Sadar bahwa bahasa itu yaitu tidak pernah netral. Netral. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita mau ngobrol santai, tapi serius. Soal bahasa yang kita pakai setiap hari, bukan bahasa buku, tapi bahasa obrolan, bahasa rumah, bahasa tongkrongan. Jadi pertanyaannya, apakah bahasa itu netral soal gender? Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kenapa kata-kata tertentu terasa wajar diucapkan perempuan, tapi terasa aneh kalau ditujukan ke laki-laki? Atau sebaliknya, bahasa adalah sesuatu yang kita pakai setiap hari, di rumah, di kampus, di media sosial. Tapi tanpa kita sadari, lewat bahasa, cara pandang tentang gender dibentuk dan diwariskan. Bahasa Indonesia yang kita anggap netral dan bahasa daerah yang kita anggap budaya seringkali menyimpan bias yang tidak pernah kita pertanyakan. Kali ini kita akan membahas bias gender yang terlihat dari pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bukan dari teori yang berat, tapi dari kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Saya Muhammad Fauzal Akli dan kami sedang mendengarkan dan kalian sedang mendengarkan podcast bahasa sehari-hari, bias sehari-hari. Mari kita mulai. Kalau izin boleh minum dulu bang. Boleh. Kita sambil bang. Ya, santai. Biar cair ya kan, seperti air ini. Kalau menurut saya justru di bahasa biasnya sehari-hari itu paling kelihatan. Nah, itu. Karena kalau di buku itu bisa disunting. Nah, Tapi kalau di obrolan bahasa itu jujur. mengalir gitu kan bang? Ya. Betul. Dan jujur bang itu sering sekali agak bias. Apalagi kalau sudah masuk ke bahasa daerah tuh bang, yang sangat dekat dengan adat kan. Iya. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu. Nah, Tio, Iya bang. coba berikan contoh yang paling gampang bias gender itu apa? Oke, mungkin salah satu contohnya itu bisa kayak bapak-bapak sekalian. Nah, ini sering dipakai untuk forum campuran lah. Gitu. Betul itu Dio. Padahal yang hadir kan ada perempuan Iya, juga. banyak, bukan cuma bapak-bapak ya. Iya. Terus ada lagi? Ya, tapi secara bahasa laki-laki dianggap wakil semua orang. Ini bukan niat buruk, tapi kebiasaan yang terus direproduksi gitu bang. Kalau sapaan dibalik, misalnya ibu-ibu sekalian, rasanya gimana? Kalau sapaan langsung terasa janggal sepertinya, bahkan mungkin dianggap bercandaan bang. Iya. Mungkin itu bukti bahwa maskulin dianggap standar, feminin dianggap khusus gitu bang. Ya, dan ini bang juga kayak sering muncul juga di pengumuman kampus, pidato gitu. Bahkan media juga banyak juga bang. Oh, sekarang soal istilah. Kata apa yang menurut kalian paling bias? Kalau menurut aku sih janda. Setuju Kalau aku setuju sekali. Janda itu kan dalam pemakaian sehari-hari sering
diasosiasikan dengan gosip kan, curiga, bahkan ya ancaman moral lah ya kan. Jadi kalau duda malah kadang dianggap lebih matang gitu Bang Azam, atau gimana gitu? Kenapa bisa begitu? Karena bahasa itu mengikuti struktur sosial lah. Iya, iya. Iya, perempuan sering dinilai dari moral dan juga relasinya. Laki-laki dinilai dari status dan juga ekonominya. Kok kita bahas janda tadi Bang? Sama kayak ini istilah perempuan karir gitu kan. Aduh, wanita karir. Nah, iya. Wanita karir. Iya, iya. Wanita karir. Kenapa tidak ada laki-laki karir? Ya, karena bekerja dianggap sudah kewajiban untuk laki-laki, Bang. Nah, setuju. Ya kan? Nah, Jadi bahasanya seolah bilang perempuan bekerja itu tambahan, Ya, betul. bukan hak. Ya, betul Bang, betul. Ada contoh lain? Kata genit mungkin. Nah, kalau perempuan disebut genit, ya kan? Iya, Konotasinya itu langsung negatif gitu. Nah, kalau laki-laki berperilaku sama sering cuman dibilang santai atau gaul ya men. Gitu. atau kata tegas gitu kan. Di laki-laki tegas itu kualitas kepemimpinan. Iya. Kalau tegas lelaki yang pemimpin. Di Iya. perempuan sering berubah jadi wanita galak gitu kalau wanita tegas. Iya, betul. Ini juga menunjukkan satu perilaku yang sama bisa diberi makna berbeda tergantung gendernya, Bang. Oh, jadi masalahnya bukan di Genit. katanya saja. Genit. Iya. Apa Jadi janda? cara masyarakat memberi nilai. Betul. Bahasa kan hanya permukaannya. Yang Ya. bekerja di bawahnya adalah relasi kuasa. Anggap kayak laut dan karang gitu Bang. Wah, jangan. Dalam. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa daerah. Kalau Fazri, Iya Bang. kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, yang paling membedakan soal bias gender apa? Yang paling membedakan soal bias gender? Mungkin yang paling terasa itu kedekatannya bahasa daerah dipakai sejak kita kecil kan Bang. Iya. Di rumah, di lingkungan, dari orang tua juga kan berbahasa. Jatuhnya itu bahasa ibu gitu Bang. Iya, iya, iya. Karena itu mungkin biasanya bukan cuma terdengar tapi ditanam gitu Bang. Sudah Mungkin ditanam dari lahir gitu Bang Azam. Dan juga sering nggak kita sadari bukan ya? Iya, karena dia datang dalam bentuk nasihat, bukan dalam bentuk larangan langsung gitu Bang. Oke, oke. Ya, juga bahasa Indonesia sering dipakai juga di ruang formal, jadi masih bisa dikoreksi lah. Bahasa daerah dianggap sebagai warisan, jadi lebih kebal kritik dia, Pak. Nah, coba contoh konkretnya. Mungkin di Jawa gitu Bang, perempuan sering dinasihati untuk meneng, halus gitu Bang. Oh, iya, iya. Jadi kata-kata ini kelihatan tentang sopan santun. Tapi sebenarnya membangun gambaran perempuan itu ideal, diam, halus dan patuh gitu. Dan itu juga diulang terus dari kecil gitu. Nah, terus di rumah, di sekolah, bahkan di acara adat. Akhirnya perempuan yang banyak bicara atau berpendapat dianggap menyimpang gitu Bang. Ya, jadi artinya bahasa itu nggak cuma mengatur cara bicara lah, tapi juga ruang gerak gitu, Bang. Nah, Oke. betul Bang Tio. Bahasa menentukan siapa yang pantas untuk berbicara. Jadi, dan siapa untuk sebaiknya diam gitu Bang. Oke, oke. Jadi kalau semisalnya laki-laki, Bahasanya mungkin agak berbeda Bang. Laki-laki didorong untuk wani ngomong atau berani ngomong gitu Bang. Iya. Bahasa Jawa kan. Bahasa Jawa tuh. tegas. Tegas, berwibawa gitu. Diam justru dianggap tidak maskulin gitu Bang. Kayak apa misalnya jadi satu budaya tapi dua standar gitu nah. Iya, kayak motor. Dua standar. Cagak dua dong, cagak dua. Ada apa namanya?
laki-laki itu yang keras dianggap pemimpin gitu, sedangkan perempuan yang keras dianggap nggak tahu diri gitu kan. Ya ya, dan juga di situ itu bahasa bekerja sebagai alat seleksi sosial. Iya kan? Iya betul. Oh. Gitu gak sih? Seleksi sosial. Iya, iya. Selain Jawa, pola seperti ini apakah ada di daerah lain? Banyak sih bang. Banyak Ya kan? Mungkin di Sunda juga ada. Ya. Perempuan dituntut untuk sangat halus dalam berbicara atau bertutur gitu. Iya. Kalau bicara kasar langsung dicap nggak pantas gitu bang. Iya, Sementara laki-laki masih ada toleransinya lah. Nah, tetapi kalau di Bugis itu bang, Ya, di Bugis. Langsung ke juga Bugis ya. begitu juga bang. Konsep siri bikin perempuan jadi simbol simbol kehormatan keluarga. Bahasa untuk perempuan itu penuh larangan dan juga banyak kontrolnya. Kontrol gitu ya. Betul juga. Dan sementara juga pelanggaran laki-laki sering di apa? Dimaafkan lah. Betul, Toleransi, ya, ya. Iya, bahasa kan ikut menjaga struktur kuasa gitu. Ya, menariknya semua ini sering dibela atas nama budaya. Betul, betul. Padahal budaya itu dinamis, Bang. Iya, iya, iya. Yang statis itu relasi kuasa yang bertahan lewat bahasa gitu. Dan karena bahasa daerah dianggap sakral, orang itu banyak yang takut untuk mengkritiknya. Iya, iya, iya. Betul. Padahal kan kritik bukan berarti menolak ya. Ya, Betul. betul. Padahal Justru kan supaya bahasa tetap hidup dan apa sih namanya? Relevan. Nah, betul. Ya. Iya. Nyantai dulu lah si Mino. Ya, kita boleh minum dulu, Nyantai-nyantai nggak apa-apa, dulu. santai-santai aja. Kalau haus minum. Haus minum. makanan nggak ada bang? Yanti. Yanti. Oh, nggak ada Yanti. Boleh minum dulu. Minum dulu bang. Nah, menariknya kalau tidak dikritisi, Oh, iya. apa dampaknya ke generasi berikutnya? Gitu? Kalau tidak dikritisi, apa dampak untuk generasi berikutnya? Mungkin anak perempuan tuh belajar menahan untuk bersuara gitu, Bang. Anak laki-laki belajar menekan empatinya gitu. Iya, iya. Jadi keduanya sama-sama dirugikan. Dan itu semua ya dimulai dari kata-kata yang sebenarnya terdengar sederhana sih. Ya. Iya. Karena bahasa adalah sekolah pertama tentang gender. Oh, Betul, betul. jadi kesimpulannya bahasa daerah bukan masalahnya. Ya. Yang perlu kita sadari yaitu nilai yang ikut kita ulang setiap kali kita berbicara. Bisa lebih spesifik lagi contoh Apa ya? konkretnya gitu. Mungkin bisa Bang Bazri. Mungkin di Sunda tadi, Bang. Ah, Apa yang aku bilang tadi? Bahasa halus. Iya, Ya, Sunda. sering dibebankan kan, bahasa halus tuh sering dibebankan ke perempuan. Oh. Perempuan tuh diharapkan untuk selalu menjaga tuturan dalam lingkungan, dalam Iya. tongkrongan, dalam keluarga gitu, Bang. Iya. Jadi kalau seumpamanya kan nggak sedikit tuh kita mendengar kalau perempuan itu berkata atau ngomong dengan nada yang kasar gitu. Iya, 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 iya. Kalau sepengalaman saya mungkin langsung dicap nggak sopan gitu. Oh, nggak sopan. Nggak sopan, tapi kalau laki-laki sudah dimaklumi kalau untuk ngomong kasar gitu, Sudah Bang. biasa, Sudah Bang. biasa. Ya, betul. Iya. Dan juga Bang, kalau di Bugis juga sama konsepnya. Orang Bugis, Bang. Bukan, tapi tahulah sedikit. Oh, itu Tahu. contoh. Ya. Konsep siri membuat perempuan jadi penjaga kehormatan keluarga gitu Bang. Bahasa yang dipakai untuk perempuan kayak penuh aturan gitulah. Ya. Bahasa jadi alat kontrol ya. Nah, ya. Nah, iya, betul. Jadi bahasa itu kontrol sosial yang dibungkus dengan budaya. Iya, iya, iya. Kalau bahasa seperti ini terus dipakai dan diwariskan dari generasi ke generasi, sebenarnya dampaknya sejauh apa sih? Kalau menurut saya sih dampaknya itu bisa dilihat dimulai dari hal yang paling dasar
itu sedasar Laut. Galak. Filosofis. Nyantai Bang Azam. Durasi Bang. gitu kan. Nah, anak perempuan itu belajar sejak kecil bahwa aman itu berarti diam gitu. Menyesuaikan diri dan tidak terlalu menonjol. Bahkan sebaliknya sementara anak laki-laki belajar bahwa nilai mereka diukur dari kekuatan gitu nah, kekuatan, keberanian, Betul. dan kemampuan menguasai situasi ya itu dari laki-laki sih. Iya ya. Pelan aja. Durasi. Ya, dan juga Bang, bukan sekedar teori. Di Ya. ruang kelas, guru sering lupa sadar lebih memberi toleransi lah pada anak laki-laki yang aktif atau berisik. Gitu. Sementara kan kalau anak perempuan yang vokalnya besar sering langsung dinilai gimana ya, tidak tertib gitu Bang. Ya kan Abang ngerasa juga gak sih dulu? Ngerasa. Tapi kalau nilai sekolah, perempuan selalu di atas ya. Iya. Ya. Ini masalah nilai sekolah ya. Masalah ranking. Masalah gender, laki-laki dan perempuan. Betul. Ada lagi mungkin? Di sisi lain, apa ya? Kayak laki-laki ini kayak mana ya? Jadi bangsa kita ini menentukan perlakuan sosial gitu. Iya Pak. Mungkin. Bahasa ini membentuk kacamata kita dalam Kacamata. bukan dong. Bukan kacamata itu. Kacamata kita dalam menilai orang maksudnya. Oke, menilai. Dalam bidang apa Bang Tio? Kacamata itu tadi. Mungkin di dunia kerja laki-laki Ya. yang berbicara tegas, yang dianggapnya siap pemimpin Oke. gitu Pak. Terus perempuan dengan sikap yang sama sering dicap gimana ya, emosional lah mungkin kan. Bad mood. Ya, Bad Iya, mood. iya. keras kepala atau Iya. ya sulit bekerja gitu kan. Iya. Swing. Bisa menilai seseorang itu lewat dari bahasa, ya kan? Iya. Bisa. Nah itu yang menjadi akibatnya seorang perempuan itu yang sering melakukan sensor diri, Menutup diri gitu ya. menutup diri lah kan. Wajar kalau pakai pakaian. Bukan. Maksudnya udah dalam Iya. dong. Dalam bidang untuk berbicara, jadi dia tidak berani untuk bicara gitu ya. Kurang speakingnya. Iya. Nah mereka itu menahan pendapat, memilih kata ekstra hati-hati, memilih kata-kata untuk berpendapat gitu. Sebenarnya kan kita itu nggak apa untuk berpendapat. Setiap orang itu kan berhak gitu kan. Iya. Bahkan meragukan diri sendiri itu yang lebih bahaya. Bukan karena tidak mampu, tapi mereka itu kembali lagi kepada takut label. Takut label, takut dicap buruk gitu Bang ya. Takut dicap buruk. Dan di sisi lain laki-laki juga terjebak gitu dah sih. Bahasa mengajarkan mereka bahwa lelah, takut atau sedih itu tidak pantas untuk diungkapkan. Oh iya. Nah, ya kan? Kalau itu ngerasa sih kan? Iya, Jadi ngerasa laki-laki banget itu tidak bisa berpendapat aku capek Iya, enggak. Karena akibatnya banyak laki-laki tumbuh tanpa kosakata emosional. Betul. Itu berdampak ke relasi juga ya? Itu sangat bang, sangat Dalam. sangat dalam itu bang. Iya. Dalam keluarga perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang seharusnya mengalah demi harmoni. Waduh, dalam. Laki-laki itu diposisikan sebagai pengambil keputusan. Dan karena itu juga dianggap normal gitu, Pak. Jarang ada yang mempertanyakannya kan. Iya, Padahal normalitas itu dibentuk bukan kodrat ya kan. Iya kan sih? Paham gak sih? Ini masalah kodrat, bukan
Darat bukan ya? Bukan dong. Kodrat. Jadi bahaya ya. Kodrat sama Eli bukan. Bukan. Motor. Itu motor Itu dong. motor. Nah, jadi bahaya terbesar dari bahasa bias bukan karena ia keras ya. Betul. Jadi tapi karena ia sunyi, ia bekerja pelan, konsisten dan nyaris tak terasa. Kayak angin, Bang. Jadi kita tumbuh di dalamnya tanpa sadar gitu ya. Ya betul bang. Soalnya kan bahasa yang terus diulang berubah dari kebiasaan menjadi aturan sosial yang tidak tertulis lah. Dan juga bang, Ya? ketika seseorang itu melanggarnya, Mhm. itu punya sanksi. Sanksi? Ya sanksi. Sanksinya itu sering berupa label tidak pantas, tidak sopan, tidak sesuai budaya, dan masih ada lagi lah labelnya itu bang. Nah, di situ bahasa menjadi kontrol, Bang. Bukan dengan kekerasan tapi dengan penilaian. Oh, kalau begitu apa yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk kedepannya gitu? Bang Tio mungkin bisa jawab. Oke, boleh Bang Tio. Gimana tadi bang? Kalau seperti yang diucapkan teman-teman kita tadi, Bang Azam, Bang Ya. Azri, apa yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk kedepannya? Gitu? Untuk kedepannya mungkin kalau langkah awalnya itu adalah sadar dulu bang. Iya. Sadar. Iya. Sadar dengan Wajib sadar. Dengan acara apa itu, Bang? Sadar untuk menyadari bahwa kata yang kita anggap biasa itu mungkin tidak netral gitu bang. Oke, betul. Ya, ada lagi? mungkin kata ini membebaskan atau membatasi sih bang. Nah ya gitu. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari kebijakan. Oke. Jadi dari cara kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari gitu dah sih. Artinya setiap percakapan adalah ruang kecil untuk perubahan. Betul. Nah, Jadi apa yang bisa kita lakukan? Gimana bang? Mungkin bisa dijawab salah satu Abang Tio, Abang Asri atau Abang Azam. Ya mungkin saya aja yang jawab ya. Boleh. Nanti kayak bisa langkah-langkah tadi. Ya mungkin yang tadi itu mulai dari sadar. Oke. Sadar bahwa bahasa itu ya itu tidak pernah netral. Netral. Ya, kan? Jadi kita bisa tetap mencintai bahasa daerah, tapi juga berani mengkritisnya gitu. Betul. dan Betul, mulai ya. bertanya gitu kan. Misalnya kata ini adil nggak kalau dipakai ke Gender. gender bukan genre ya, Gender. lain. Oke. Ya gender ya guys. Oke. Karena bahasa yang kita pakai hari ini akan jadi kebiasaan generasi berikutnya gitu. Ya betul. Nah, dari obrolan ini kita bisa lihat satu hal penting, yaitu bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat pembentuk cara pikir. Kata-kata yang kita anggap biasa, Capek, Bang. ya boleh. Duh, silakan. Bebas bang, bebas kalau Gak kita. apa-apa, sambil minum juga gak apa-apa. Jadi kata-kata yang kita anggap biasa yang diwariskan dari rumah, sekolah, dan lingkungan perlahan membentuk cara kita menilai laki-laki dan perempuan. Tanpa kita sadari, bahasa ikut menentukan siapa yang boleh bersuara, siapa yang harus menahan diri. Mengkritisi bahasa bukan berarti menolak budaya. Betul. Itu. Ya, betul. Justru Iya, betul. Sebaliknya. ini cara untuk menjaga budaya agar tetap hidup, Ya. adil dan relevan dengan zaman. Gitu. Ya karena kalau bahasa terus kita pakai tanpa kita sadari maknanya itu, kita juga ikut meneruskan ketimpangan yang sama gitu. Betul. Ya. Pangan. Perubahan kan tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar kan bang. Kadang cukup dari satu pertanyaan kecil saja. Sekecil apa itu? Bukan kecil gini ya bang maksudnya itu. Bukan kecil. Kayak apakah kata ini adil untuk semua? Gitu.
Paham nggak sih maksudnya? Paham. Ngerti. Jadi bahasa itu bukan untuk perempuan saja atau laki-laki saja. Jadi adil gitu. Bang. Ya adil gitu. Oh. Maksudnya itu. Keadilan yang beradab itu. Itu Pancasila dong. Dan mungkin dari keberanian untuk memilih kata yang lebih manusiawi. Oke. Semanusiawi apa itu sih? Apa ya? Asal jangan ngomong kotor lah. Oke, sopan santun. Sopan santun. dijaga. Percuma kan kalau kuliah kita tinggi-tinggi tapi nggak ada sopan santun. Iya. Itu yang paling penting. Masa ngomong hewan di depan Iya. manusia gitu? Kan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita Selesai, kali Bang? ini, belum. Mungkin Oke. ada closing statement atau pesan dari abang-abang ini, Abang Azam, Bang Tio dan Bang Fazli, boleh? Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman generasi di bawah kita tetap junjung tinggi budaya kita ya. Budaya yang ada di dekat kita, ya kan? Sektor monitor. Oke, Bang Fazli. Untuk wanita atau perempuan berani untuk berbicara. Oke. Berani speak Bicara. up. Speak up. Bicara. Kalau untuk dari saya sih, saya nggak banyak apa-apa sih. Jalani aja lah gitu. Ngalir ya seperti Ngalir. air. Ada tai Iya. cuman ngelak gitu. Iya, ngalir tapi tetap tertata gitu ya, Bang. Iya. Kita pantau. Oke, mungkin itu dari saya sih, Bang. Tapi ada satu lagi, jangan lupa minum air putih. Betul. Tapi Abang minum apa? Kopi. Kopi, karena nggak dikasih oleh Enggak apa-apa. oleh host kita nggak ngasih air putih. Kita ngopi biar Biar. kita berpikirnya terbuka gitu kan. Betul. Gini bang, Jangan dong. Saya sangat tertarik dengan closing statement abang-abang tadi, Bang Azam, Bang Tio, Bang Fazli. Siapa Bang Da? apa enggak? Gitu kan. Terima kasih sudah mendengarkan bahasa sehari-hari, biasa sehari-hari. Semoga setelah ini kita tidak hanya lebih hati-hati dalam berbicara, tapi juga lebih sadar dalam mendengar gitu. Dan Oke. jangan lupa minum Kopi. Minum kopi. Air putih dong, kan tadi Air lebih putih. penting air putih. Air putih, ya. Mungkin itu saja untuk podcast kita pada kali hari ini. Tapi sebelum ditutup kita harus salam literasi dulu gak sih? Boleh. Boleh. Nanti kita salam literasi boleh. Iya. Di penutup nanti. Iya. Oke. Literasi. Oke. Saya Fauzal. Saya Azam Munajat. Saya Tio. saya Wawa. Kami pamit Fazli, undur Fazli. diri. Sampai Sampai jumpa jumpa di di hari berikutnya. Oke. Salam Peace. literasi.